Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul yang agak aneh, saudara. Jangan bodoh. Hari Raya Pondok Daun juga berlaku untuk kita. Kenapa saya beri judul seperti itu? Karena banyak orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu, saudara, tentang Hari Raya Pondok Daun. Mereka pikir itu sesuatu yang sudah kuno, yang sudah out of date, sudah ketinggalan. Tapi mereka harus mengerti bahwa Hari Raya Pondok Daun itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Katakan, Hari Raya Pondok Daun juga berlaku bagi saya. Saudara, bulan September dan Oktober tahun ini dan tahun-tahun seterusnya, itu merupakan bulan-bulan yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena di bulan-bulan ini, September, Oktober, kita merayakan Hari Raya Pondok Daun. Katakan Hari Raya Pondok Daun. Saudara, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, Tuhan menyuruh gereja kita untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun setiap tahunnya. Hari Raya yang jarang sekali dirayakan oleh orang Kristen. Hampir tidak pernah dirayakan orang Kristen. Saya menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun tapi belum pernah dengar tentang Hari Raya Pondok Daun. Tapi ketika Tuhan menyuruh merayakan Hari Raya Pondok Daun, seperti Pak Niko, gembala pembina kita katakan, sekalipun tidak ngerti, kalau Tuhan yang suruh, katakan iya. Jadi kita katakan iya Tuhan. Lalu kita mulai merayakan. Dan sambil kita merayakan Pondok Daun, Tuhan mulai bukakan rahasia firman-Nya yang luar biasa tentang Hari Raya Pondok Daun. Next. Hari Raya Pondok Daun itu terdiri dari 3 hari raya. Yaitu Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot. Nah, di tahun ini, Rosh Hashanah itu tanggal 25 September jam 6 sore. Kenapa jam 6 sore? Karena kalender Ibrani itu berubahnya tiap jam 6 sore. Kalau kita berubah tanggal jam berapa? 12 malam. Kalau orang kalender Ibrani itu berubah tanggalnya tiap jam 6 sore. Jadi nanti hari Minggu tanggal 25 September jam 6 sore waktu Israel, kalender Israel berubah jadi tanggal 26 September. Dan itu adalah hari raya Rosh Hashanah. Atau tahun baru Ibrani yang tahun ini 5783. 4 Oktober jam 6 sore atau tanggal 5 Oktober waktu Israel, itu kita merayakan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Lalu tanggal 9 Oktober jam 6 sore atau tanggal 10 Oktober waktu Israel, itu kita rayakan Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot. Next. Banyak sekali orang Kristen yang tidak tahu. They don't know. Mereka tidak tahu. Bahkan tidak tahu, tidak mau tahu. They don't want to know. Sudah tidak tahu, tidak mau tahu, dikasih tahu pun ngeyel. Tidak tahu atau tidak mau tahu tentang hari raya Israel. Mereka berpikir bahwa hari raya itu hanya khusus untuk orang Israel. Dan tidak ada hubungannya dengan kita. Have nothing to do with us. Tapi mereka salah besar. They are very wrong. Mereka keliru besar ketika mereka menganggap hari-hari raya Israel itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mari saya buktikan. Kita baca Ulangan 16 ayat 16. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hamba. Jadi Tuhan berpesan pada bangsa Israel melalui Nabi Musa, bahwa 3 kali setahun, berapa kali saudara? 3 kali setahun, itu hari raya utama Israel. Setiap orang laki-laki Israel harus menghadap Tuhan di tempat yang Tuhan tentukan, yang Tuhan pilih.
Ketika bangsa Israel sudah menduduki kota Yerusalem, itu di kota Yerusalem, di bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Berapa kali setahun? 3 kali setahun. Mereka harus berziarah ke Yerusalem untuk merayakan 3 hari raya utama Israel. Yang pertama, hari raya roti tidak beragi, atau kita kenal sebagai Paskah. Belum dirubah. Yang kedua, hari raya utama Israel yang kedua adalah hari raya 7 minggu, atau kita kenal dengan Pantekosta. Dan yang ketiga, hari raya utama Israel yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun atau Sukot. Jadi sekali lagi, ada 3 hari raya utama Israel yang Tuhan perintahkan pada tiap laki-laki Israel untuk dirayakan setiap tahun dengan berziarah ke Yerusalem. Luar biasa, saudara, tidak dirayakan di tempat, tapi di Yerusalem. Paskah atau hari raya roti tidak beragi. Kedua, hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Dan yang ketiga, hari raya Pondok Daun atau Sukot. Next. Kita semua tahu, saudara, pada hari raya utama Israel yang pertama, yaitu roti tidak beragi atau Paskah. Di hari raya Paskah Israel, 2000 tahun yang lalu, tepat pada hari raya Israel 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus disalibkan. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Next. Lebih ajaib lagi. Pada hari raya Paskah Israel, yang terdiri 3 hari raya. Jadi Paskah Israel itu ada meliputi 3 perayaan, saudara. Perayaan pertama, Paskah itu sendiri, Paskah Israel. Itu beda dengan Paskahnya kita, saudara. Bagi kita, itu hari Jumat Agung. Di mana kita merayakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang luar biasa, yang ajaib. Tepat pada hari raya Paskah Israel. Ketika anak-anak domba Paskah sedang mengembi kesakitan karena disembelih untuk dijadikan korban penebusan dosa orang Israel. Pada saat yang sama, Yesus, anak domba Allah, sedang tergantung dengan penuh kesakitan di atas kayu salib. Itu Paskah Israel, atau kita kenal dengan Jumat Agung. Yesus disalibkan mulai sekitar jam 9 pagi. Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu sekitar jam 3 sore. Yesus mengembuskan nafasnya di hari Paskah Israel. Dia mati disalib. Lalu dia dikuburkan di kuburan milik Yusuf Arimatea yang letaknya dekat dengan tempat Yesus disalibkan. Hanya sepelempar batu. Sudah bisa bayangkan jaraknya. Hanya beberapa puluh meter. Dia diturunkan dari salib, dikafani, lalu digotong ke kuburan batu milik Yusuf Arimatea. Sehingga besoknya, tadi jangan lupa, waktu Israel, tanggalan itu berubah tiap jam 6 sore. Jam 3 Yesus mati disalib, diturunkan, dikafanin. Lalu digotong ke kuburan batu milik Yusuf Arimatea. Dan dikubur di sana, dalam kuburan batu. Itu pada hari esoknya menurut tanggalan Israel. Yaitu hari Sabtu. Dan hari itu dikenal sebagai hari raya roti tidak beragi. Yesus satu-satu manusia yang pernah hidup di atas muka bumi. Yang tanpa ragi dosa. Di hari raya roti tidak beragi. Jenazahnya dikubur di kuburan batu milik Yusuf Arimatea. Dan esok paginya, yang dimulai dari jam 6, hari Sabtu jam 6 sore, itu sudah memasuki hari esoknya lagi.
Orang Israel merayakan hari raya buah sulung. Hari raya ketiga dari rangkaian hari raya Paskah. Yang bagi kita orang Kristen, itu kita namakan Minggu Paskah. Jadi beda dengan orang Israel, saudara. Paskahnya Israel, Yesus mati. Bagi kita Jumat Agung. Bagi kita, Paskah kita, bagi orang Israel adalah hari raya buah sulung. Di mana Yesus, buah sulungnya Allah, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan sebentar lagi, saya percaya, tanda-tanda zaman sudah menunjukkan bahwa Yesus akan segera datang untuk menjemput gerejanya. Umur saya sebentar lagi 69 tahun, belum pernah saya mengalami keadaan seperti saat ini. Di mana ada wabah penyakit yang tidak berhenti, sudah hampir 3 tahun, mulai berjalan tahun ketiga. Dan keadaan bukannya makin baik. Bencana alam, peperangan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis energi, dan macam-macam. Terjadi terus-menerus. Di Eropa, saya lihat di televisi dikatakan, mengalami musim kemarau yang terjelek dalam 500 tahun. Berapa tahun? Sebelumnya saya belum pernah baca atau lihat di koran atau di televisi, bencana yang terburuk dalam 500 tahun. Belum pernah. Biasanya 10 tahun, dalam 50 tahun, dalam 100 tahun masih oke lah. Ini sudah kekeringan yang terburuk dalam 500 tahun. Di Afghanistan, di Pakistan terjadi banjir besar. Di Pakistan saja sudah menelan 1.100 korban jiwa. Bencana demi bencana terjadi. Dan saya percaya ini menyiapkan gereja Tuhan, kita semua, untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kalinya. Saudara, siap-siap. 2000 tahun yang lalu, pada hari raya buah sulung, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung Allah yang pertama bangkit dari orang mati. Tapi saya tahu, saya yakin sebentar lagi, tidak lama lagi, waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gereja yang kudus tidak bercacat celah. Anak-anak Tuhan yang sudah mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit mengenakan tubuh kemuliaan. Lalu kita yang masih hidup mengenakan tubuh kemuliaan. Lalu rapture menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kalau itu terjadi, kita adalah buah-buah sulung Allah yang diangkat rapture dari tengah-tengah umat manusia yang berdosa. Prepare yourself. Siapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Next. Hari raya utama Israel yang kedua adalah hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Tepat pada hari raya Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Kisah Rasul pasal 2 menuliskan 120 murid Yesus yang sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Sekonyong yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda berbicara bahasa lidah. Lalu Rasul Petrus berkhotbah, sekali Petrus berkhotbah 3.000 jiwa bertobat dan dibaptiskan. Dan sejak itu gereja Tuhan lahir di atas muka bumi. Next. Saudara, bila 2 hari raya utama Israel, yaitu Paskah dan Pentakosta, sudah digenapi dengan begitu tepat melalui kematian dan kebangkitan Yesus tepat pada hari raya tersebut. Serta pencurahan Roh Kudus tepat dari Pentakosta yang membangkitkan gereja Tuhan di atas muka bumi. Bagaimana dengan hari raya utama Israel yang ketiga? Yaitu Pondok Daun. Next. Dengan ilham Roh Kudus dan dengan pikiran yang jernih, dengan logika yang jernih, kita tentunya percaya bahwa jika dari 3 hari raya utama Israel ini
Paskah dan Pentakosta sudah digenapi dengan begitu tepat pada harinya. Bagaimana dengan hari raya utama Israel yang ketiga, yaitu Pondok Daun? Kita percaya pasti juga akan digenapi dengan tepat, dengan ajaib pada waktunya. Next. Apa yang terjadi di hari raya Pondok Daun? Di suatu tahun kelak. Kita tidak memastikan tahun ini, tahun depannya lagi. Tapi suatu hari, tepat pada hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun itu juga 3 hari, seperti Paskah. Paskah tadi kan ada Paskah, roti tidak beragi, dan buah sulung. Pondok Daun juga terdiri 3 perayaan. Rosh Hashanah atau Tahun Baru Ibrani, Yom Kippur atau tahun pendamaian, hari raya pendamaian, dan Sukkot atau hari raya Pondok Daun itu sendiri. What will happen in Tabernacle Day in a few years after this? Apa yang terjadi di hari raya Pondok Daun, Tabernacle? Suatu tahun kelak. Saya percaya. Next. Bahwa pada hari raya Pondok Daun, di suatu tahun kelak, Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput gerejanya yang kudus dan tidak bercacat celah. Saya akan jelaskan ini lebih jauh lagi dalam khotbah saya nanti, tanggal 25 September, tentang Rosh Hashanah. Tapi saudara, mungkin saudara berkata, Pak Yongki, Bapak ini jangan ngawur dong. Karena Alkitab Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun tahu saat dan waktunya kedatangan Tuhan Yesus. Benar saudara, tapi ayat ini berkata, tidak seorang pun tahu hari dan jamnya. The day and the hour. Harinya apa? Jam berapa Yesus datang? Kalau saya bilang tanggal 26 September, jam 10 malam Yesus datang, itu saya bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saya katakan, saya hanya memberikan waktunya sekitar hari raya Pondok Daun. Apakah itu Rosh Hashanah, Yom Kippur, atau Sukkot, Pondok Daun itu sendiri. Dan Pondok Daun itu juga 7 hari, saudara. Rosh Hashanah itu 2 hari. Tapi saya yakin pada waktu-waktu itu, Yesus akan datang. Itu sebabnya, saudara, hari ini sengaja saya khotbahkan. Saya khawatir, tapi saya bersuka cita. Kalau nanti di hari raya Rosh Hashanah tahun ini, tanggal 26 September, ya, tapi nanti kita rayakan, saya khotbahkan tanggal 25. Ya, karena itu jam 6 sorenya, waktu Israel di tanggal 26. Kalau 26 September, jam 6 sore itu waktu Israel, 25 September, jam 6 sore, ya, waktu Israel, itu sudah masuk hari Rosh Hashanah Tahun Baru Ibrani. Kalau tahu-tahu Tuhan Yesus datang, dan saudara yang tertinggal, saya merasa berdosa. Sekali lagi saya tidak mengatakan Tuhan Yesus datang sekarang loh, saudara. Do you understand? Saya ini hanya menyiapkan. Karena saya tidak mau ada jemaat kita tidak tahu itu. Dan tidak bersiap-siap. Jadi saya siapkan aja lah. You mau denger omongan saya, atau you anggap omongan saya ini hanya omong kosong. Orang bermimpi, orang ngoceh-ngoceh. Maaf, itu terserah saudara. Tapi saya sudah lakukan tugas saya sebagai gembala. Supaya jangan ada domba yang Tuhan percayakan pada saya, itu binasa. Terutama karena tidak tahu, atau tidak mau tahu. Itu sebabnya saya khotbahkan hari ini. Jadi saya percaya, di satu hari kelak, di hari raya Pondok Daun, apakah Rosh Hashanah, Yom Kippur atau Sukkot, Tuhan akan datang. Next. Karena itu berjaga-jagalah dengan cara hidup kudus
dan hidup intim dengan Tuhan. Saudara, akhir ini banyak hamba Tuhan besar jatuh dalam dosa. Yang kita tidak percaya, kok bisa ya hamba Tuhan seperti itu kok jatuh. Khotbahnya dahsyat, saudara. Tapi kenapa? Saya percaya karena hamba Tuhan itu, saudara, mengerti Alkitab. Mengerti. Bisa berkhotbah dari isi Alkitab. Tapi maaf, hamba Tuhan itu tidak menjalankan isi Alkitab. Itu hanya jadi teori di kepala, dan itu tidak ada gunanya. Useless. Saudara boleh ngerti Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau engkau tidak lakukan apa yang kau baca dalam hidupmu, itu ngomong kosong. Tidak ada gunanya. Tuhan tidak akan ngetes pengetahuan saudara tentang Alkitab, enggak. Tapi Tuhan akan lihat hidupmu. Apakah kau menjalankan firman Tuhan atau tidak? Mungkin saudara berkata, Pak Yongki, firman Tuhan ini ada ribuan perintah, Pak. Gimana kita bisa jalankan semua? Ingat aja enggak mungkin ribuan. Ya kecuali sudah jenius, super jenius mungkin. Tapi saya belum pernah ketemu orang yang bisa hafal seluruh perintah Alkitab. Tapi sebetulnya saudara, Tuhan itu baik sekali. Tuhan Yesus berkata, seluruh perintah Allah dalam Alkitab itu bisa diringkas jadi 2 perintah utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah ini terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh isi Alkitab bisa diringkas jadi kasih pada Tuhan lebih dari apapun juga. Dan kasih pada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, coba tes dengan 2 hukum itu. Kalau saya mengasihi harta, uang, atau yang lain kedudukan saya, lebih daripada Tuhan, jelas saya melanggar perintah yang pertama. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Kalau saya mau bohongin Pak Yunus, menipu Pak Yunus, biar mungkin dia percaya sama saya sudah melanggar perintah Tuhan yang kedua. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya tidak mau dibohongin, saudara. Saya tidak boleh bohongin Pak Yunus. Bahkan apa yang saya ingin orang lain lakukan pada saya lakukan pada orang lain. Enggak sulit, saudara, enggak sulit. Kalau kau mau enggak sulit. Maaf. Sebelum saya naik ke sini. Ini sebenarnya enggak boleh. Kalau kita berbuat baik, enggak boleh diumbar-umbar. Tapi ini contoh. Saya baru nolong orang. Ada orang yang sangat memerlukan pertolongan. Saya tahu saya bisa nolong. Dan saya lakukan. Baru. Nggak sampai 1 jam yang lalu. Setengah jam yang lalu mungkin. Lakukan. Kalau engkau ingin ditolong orang lain, tolong orang lain. Kalau engkau ingin dihormati orang lain, hormati orang lain. Kalau engkau tidak mau dibohongin orang lain, jangan bohongin orang lain, dan seterusnya. Saudara, tidak sulit melakukan perintah Tuhan. Asalkan, nah ini catatannya. Engkau intim dengan Tuhan. Apa saudara? Engkau punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Saat teduh tiap hari seperti saya sudah ajarkan ratusan kali. Sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab. Direnungkan, dilakukan dalam hidup. Saudara, ketika firman Tuhan yang kau baca, kau dengar, kau lakukan dalam hidupmu. Firman Tuhan itu jadi darah dan daging kita. Dan itu yang membuat saudara kudus, saya kudus. Bukan pengetahuan Alkitab, teori belaka itu omong kosong. Tapi firman Tuhan yang kau lakukan, kau jalani di dalam hidupmu. Saudara, saya berdoa, saya berharap. Saudara semua tidak ada yang tertinggal ketika Yesus datang. Karena itu pastikan, engkau sudah hidup kudus dan hidup intim dengan Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Next. Mari kita baca Wahyu 16 ayat 15. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebelum dia datang, apa yang Tuhan Yesus katakan? 1, 2, 3. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tuhan Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Sebentar lagi dia datang seperti pencuri. Nobody knows. Tidak seorang pun tahu kapan dia datang. Kita boleh memperkirakan waktunya, seperti saya katakan di area Pondok Daun. Tapi hari dan jamnya tidak seorang pun tahu. Dia datang seperti pencuri. Karena itu Tuhan Yesus berfirman, berjaga-jagalah. Katakan berjaga-jagalah. Dan perhatikan pakaianmu. Pakaian kekudusan. Supaya jangan kau kedapatan telanjang. Dan maaf kelihatan kemaluanmu. Karena di hadapan Allah engkau tidak kudus seperti engkau telanjang. Mari saudara. Waktunya sudah sangat singkat. Kita tidak tahu lagi berapa tahun kita masih bisa seperti ini. Tapi saya berharap suatu hari kelak, di hari raya Pondok Daun, suatu hari, bahkan ketika kita berkhotbah seperti ini, saya harapkan suatu hari kelak, tiba-tiba yang khotbah di sini hilang, saudara pun hilang, tertinggal pakaian kita di bumi ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena kita sudah mengenakan pakaian kemuliaan, pakaian kekudusan. Next. Nah, saya akan tutup dengan kesaksian tentang keajaiban Bait Salomo. Karena ini ada hubungannya dengan khotbah saya ini. Tanggal 10 Desember 2008, 14 tahun yang lalu, ketika saya dengan istri sedang doa puasa di Bukit Doa di Taman Getsemani Ungaran. Seperti kebiasaan saya membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, lalu saya ulangi lagi berkali-kali. Nah pada waktu itu, pembacaan Alkitab saya sampai di 2 Tawarikh pasal 1 sampai pasal 7. Tentang Salomo membangun dan mentahbiskan Bait Allah Salomo. Selesai membaca, tiba-tiba Roh Kudus berkata dengan kuat di hati saya, bangun Bait Allah Salomo di kota Depok. Wah saya kaget sekali saudara. Tidak pernah terpikir sedikit pun oleh saya untuk membangun Bait Allah Salomo di kota Depok. Ngapain? Tapi Tuhan jelas, bangun Bait Allah Salomo di kota Depok. Pak Niko, gembala pembina kita berkata, kalau Tuhan ngomong, kita ngerti nggak ngerti, katakan saja ya. Jadi saya bilang, ya Tuhan, aku mau. Pulang ke Depok, saya baru bermaksud pergi ke toko buku Kristen untuk lihat seperti apa gambarnya Bait Salomo. Karena di Alkitab banyak dikatakan panjangnya sekian hasta, lebarnya sekian hasta, tingginya sekian hasta. Tidak jelas bentuknya seperti apa. Tiba-tiba ada seorang adik ipar saya, pulang dari luar kota di Cengkareng. Dia masuk ke toko buku, dan dia melihat ada majalah National Geographic, yang di covernya tertulis kata-kata Yerusalem. Sama dia dibeli. Dia berpikir gini, tiba-tiba terpikir oleh dia, kok Yongki ini pendeta. Kalau saya kasih buku tentang Yerusalem pasti senang. Jadi dia beli majalah itu, diberikan saya. Begitu saya buka, saya kaget sekali saudara. Di dalamnya ada gambar Bait Salomo. Lengkap dengan isinya, lengkap dengan ukurannya. Yang sekarang sudah berdiri di kota Depok. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Setelah itu banyak sekali mujizat yang terjadi. Saya sudah bagikan kepada saudara buku Bintang di Langit Papua. Bagaimana yang saya terangkan, sekian tahun yang lalu waktu kita KKR di kota Sentani, di lapangan Tes Eluai, kota Sentani, Jayapura. Sekonyong-konyong di tengah tanah lapang, di tengah-tengah KKR, muncul bintang yang sangat besar. Itu beberapa orang melihat, termasuk Pak Martin Sihaan, WL kita, Pak Ronald Lauli, dan sebagainya. Lihat, termasuk saya. Setelah itu beberapa bulan kemudian bintang itu muncul di kota Depok.
Dan turun di Bait Salomo. Waktu itu masih berupa hutan bambu. Dan ada yang melihat naik dari daerah situ, tempat yang akan jadi Bait Allah Salomo. Waktu itu belum ada, masih hutan. Saudara. Setelah itu ada banyak sekali mujizat terjadi. Saudara, sampai akhirnya Bait Salomo berdiri. Kembali tadi. Nah, saudara, ini ajaib sekali. Bait Salomo di Depok itu dibangun selama 7 tahun. Dari tanggal 10 Desember 2008, ketika Tuhan ngomong sama saya, bangun Bait Salomo di Depok. Dan itu ditabiskan oleh Pak Niko, gembala pembina kita, tanggal 12 Desember 2015. Berapa tahun, saudara? 7 tahun. Ternyata baru-baru ini, berapa tahun yang lalu, saya temukan di Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja, pasal 6 ayat 38, ini bunyinya, dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu Bait Salomo kalau dibaca seluruhnya, dengan segala bagian-bagiannya, dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi berapa tahun? 7 tahun lamanya, ia mendirikan rumah itu. Loh kok bisa? Bait Salomo yang di sini, 7 tahun. Sejak Tuhan memerintahkan bangun, sampai itu benar-benar ditahbiskan 7 tahun tepat. Salomo dengan jelas dikatakan di Alkitab, membangun Bait Salomo di Yerusalem. Berapa tahun? 7 tahun. Bukan hanya itu. Ditahbiskan di sini pada Hari Raya Pondok Daun. Tanggal 28 September 2015. Jadi ketika kita membangun Taman Doa Rumah Pengorbanan, Bait Salomo ya jadi dulu, saudara. Tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya untuk mengadakan soft opening. Nah, karena kita disuruh Tuhan selalu merayakan Pondok Daun, maka soft opening-nya kita rayakan tepat pada Hari Raya Pondok Daun tahun 2015, yaitu 28 September 2015. Belum lama ini, beberapa tahun yang lalu saya menemukan di Alkitab, di 2 Tawarikh pasal 5 ayat 3 dan seterusnya, bahwa Bait Salomo yang di Yerusalem ditahbiskannya di Hari Raya Pondok Daun. Maka pada hari raya di bulan ke-7, itu bulan Tisri, bulan perayaan Pondok Daun. Berkumpul orang Israel di depan raja dan seterusnya, ini merayakan, mentahbiskan Pondok Daun. Lebih jelas lagi 2 Tawarikh 7 ayat 8. Pada waktu itu juga Salomo mengadakan apa, saudara? Perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Jadi ternyata Bait Allah Salomo di Depok dirayakan, ditahbiskan di Hari Raya Pondok Daun yang di Israel, juga di Hari Raya Pondok Daun. Kembali yang tadi, Bait Allah Salomo di sini menghadapnya ke timur. Gereja kita ini juga menghadapnya ke timur, saudara. Dan itu bukan direncanakan. Jadi kan kita beli tanah yang di atas dulu. Baru 1-2 tahun lalu, beberapa tahun lalu kita beli yang di bawah untuk penginapan, untuk keluarga. Nah, kalau tanah yang di atas, saudara lihat, itu yang bisa dibangun Bait Salomo hanya di tempat sekarang. Kalau di tempat lain kita harus cut and fill. Harus nguruk, harus motong, harus nguruk, biayanya besar sekali. Jadi kalau yang mau sekaligus dibangun, bisa, itu di tempat yang sekarang. Dan tanpa disengaja itu ngadepnya ke timur. Sana timur, saudara. Ternyata Bait Allah Salomo yang ini pun ngadepnya ke timur. Mari kita lihat. Bilangan 3 ayat 38. Yang berkemah di depan kemah suci, di sebelah mana? Timur. Kemah suci ini tabernakel Musa. Di depan kemah pertemuan ialah Musa, Harun, serta anak-anaknya. Jadi di bait tabernakel Musa, itu Musa, Harun, dan lain-lain itu berkemahnya di depan tabernakel Musa. Di sebelah mana? Timur. Tabernakel Musa dibangunnya menghadap ke timur. Demikian juga Bait Allah Salomo dan seterusnya. Selalu menghadap ke timur, tempat matahari terbit. Bait Allah Salomo di tempat kita juga menghadap ke timur. Bagaimana mungkin? Tidak direncanakan. 3 hal ini terjadi dengan tepat. Bahkan yang keempat, kemuliaan Tuhan menyertai. Mari kita lihat dulu 2 Tawarikh 7 ayat 11 di Bait Salomo di Yerusalem. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit
memakan habis korban bakaran dan korban sembelian. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi ketika mentafsirkan bait Salomo, tiba-tiba api turun dari langit memakan habis korban bakaran, korban sembelian. Yang ribuan jumlahnya yang dipersembahkan pada Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait Salomo, sehingga imam-imam yang bertugas tidak bisa masuk dalam bait Salomo. Apa yang terjadi di bait Salomo di kota Depok? Banyak sekali mujizat. Tapi pada tanggal 28 September 2015, waktu itu kita mengarak alat-alat perabot bait suci dari sini ke bait Salomo. Ketika arah-arahan itu melewati depan kuburan, depan tanah lapang, itu ada sebuah pohon besar yang sekarang sudah tidak ada. Begitu arah-arahan itu lewat, 1-2 menit kemudian, muncul angin kencang. Dan pohon itu tumbang, melintang ke tengah jalan. Kalau 1-2 menit sebelumnya pohon itu tumbang, pasti ada yang luka-luka bisa meninggal dunia. Lalu Pak RT, Joni, yang juga pengurus makam LCC bilang sama saya, Pak, pohon itu ada penunggunya Pak, ada setannya. Mungkin setannya tidak tahan ketika arah-arahan kita lewat, sehingga pohon itu tumbang. Dan begitu arah-arahan sampai ke TDRP, sekonyong-konyong dari sebelah timur, terlihat bulan darah. Yang menurut surat kabar Kompas yang saya baca, pada tanggal 28 September 2015, bulan darah itu hanya muncul di Yerusalem, di Jerman, kalau tidak salah di Inggris dan beberapa negara lain. Tidak muncul di Indonesia. Tapi tanggal 28 September 2015, bulan darah itu muncul di sebelah timur ketika kita merayakan soft opening bait Salomo. Dan ketika perabot bait suci akan masuk ke dalam bait Salomo, tiba-tiba selama beberapa menit turun hujan cukup deras. Tapi hujannya itu hanya beberapa menit. Dan hujannya lokal, hanya mungkin beberapa puluh meter di sekitar itu. Karena yang agak jauh sudah tidak kena hujan. Saudara, dan setelah itu, Tuhan menunjukkan mujizat demi mujizat. Dulu sebelum pandemi, tiap bulan 8.000 orang datang dan ada yang menginap di taman doa. Sekarang setelah pandemi, sekitar 4.000 orang datang dan menginap di taman doa. Dan yang paling luar biasa bagi saya, beberapa tahun yang lalu, ada 7 orang yang malam-malam melihat malaikat Tuhan secara kasat mata. Ini bukan penglihatan gini loh, saudara, merem, oh ya kita melihat apa, melihat, enggak, kasat mata. Melihat malaikat Tuhan, beterbangan 2 orang malaikat, beterbangan di atas bait Salomo. Kesaksian itu pernah kita putar di sini, saudara. Mungkin suatu ketika akan kita putar lagi. Tapi sekarang kita lihat dulu tentang soft opening bait Salomo 28 September 2015. Ini ketika arah-arahan perabot bait suci diarak dari depan gereja kita. Nah, ini ketika melewati antara kuburan dengan tanah lapang. Saudara perhatikan di situ, itu ada pohon besar tinggi. Ini beberapa menit setelah arah-arahan lewat, pohon ini tumbang sampai ke seberang jalan, saudara. Jadi kalau berapa menit sebelumnya itu tumbang, pasti ada kecelakaan, saudara. Itu sudah lihat. Nah, ini begitu arah-arahan sampai ke depan bait Salomo, di sebelah timur, depan bait Salomo terlihat bulan darah. Dan sebelum perabot bait suci dibawa masuk, kita doakan dulu, saudara. Begitu perabot dibawa masuk, sekonyong-konyong turun hujan lebat, tapi hanya beberapa menit, dan hanya hujan lokal di sekitar situ. Di dalam bait Salomo penuh dengan jemaat.
Demikian juga di luarnya. Karena jemaat begitu antusias menyambut soft opening Bait Allah Salomo. Ini suasana di depannya pada malam hari itu. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Tayangan yang terakhir. Mari kita baca bersama ini, saudara. 1, 2, 3. Taman doa rumah pengorbanan adalah untuk menyiapkan calon-calon pengantin Kristus yang kudus dan tidak bercacat celah. Siapa yang mau jadi pengantin Kristus yang kudus tidak bercacat celah? Banyak-banyak masuk di Bait Allah Salomo. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.